Welcome to Bu Guru SD channel. Hi, with me Yuke Rindayu Cynthia. All about edukasi, daily activity, traveling, kuliner, tutorial, and tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bu Guru SD. Halo. Nah, sahabat Bu Guru SD, jadi kita lagi ada di mana, Li? Kita ada di Museum Brawijaya. Nah, jadi tadi itu sebenarnya kita itu habis dari Car Free Day, terus kita mampir ke Museum Brawijaya. Dalam rangka apa, Li? Hari ini mengenang 10 November yaitu Hari Pahlawan. Nah, jadi sebenarnya sudah agak lama juga saya kesini. Kamu terakhir kapan, Li? Udah SMA mungkin ya. Oh, aku nggak selama itu sih. Tapi aku juga lupa ya pas kapan, tapi nggak masa SMA kamu terakhir? Iya. Oh enggak sih, Kuliah gak sih? 2017. Kuliah aku kamu gak sih ini? Iya. Oh enggak. Oh besok apa ya terus ya? Enggak. Oh. Enggak. Ya ininya waktu kuliah. Iya. Ya, waktu kuliah kita terakhir ke sini. Nah, jadi emang terakhir kita ke sini itu waktu kuliah. Nah, sebenarnya ini juga bikin pembukaannya telat juga sih. Ini kita sudah masuk, kita baru bikin pembukaan. Nah, kalau sahabat Bu Guru SD penasaran gimana sih Museum Brawijaya saat ini, ya mungkin bisa nanti dijadikan referensi, misalnya mau buat studi tour atau gimana gitu ya. Silakan ikuti terus videonya sampai habis. Nah, sahabat Bu Guru SD, jadi ini Museum Brawijaya ya. Ini kita setelah masuk dari depan itu, kita akan disajikan. Kita bisa ke kanan atau ke kiri, jadi galeri koleksi-koleksinya itu ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, untuk yang pertama kita ke sebelah kanan dulu. Di sini ada terlihat mobil antik zaman dulu ya. Ini sepertinya mobil waktu penjajahan zaman dulu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam ya, melihat seperti apa. Nah, sekilasnya ruangannya kalau dari tampak secara keseluruhan itu seperti ini. Nah, ini terlihat ada beberapa foto-foto para pahlawan dan juga senjata-senjata api. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita dan salah satu bentuk menghargai sebagai generasi penerus bangsa. Betul tidak, Bu Guru? Betul sekali, ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan 10 November. Hari apa itu? Hari Pahlawan. Betul, Hari Pahlawan atau Heroes Day yang awal mulanya itu terjadinya peristiwa 10 November di Surabaya. Tepatnya ada perobekan bendera antara di hotel apa itu? Yamato ya, atau di Hotel Orange. Nah, karena kita tidak bisa ke sana, kita akan menghargai para jasa pahlawan dengan melihat berbagai peninggalan sejarah Indonesia di sini. Yuk, mari. Nah, ini beberapa koleksi itu memang koleksi barang-barang bersejarah itu memang diletakkan pada sebuah etalase gitu ya, di sebuah etalase kaca seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ada senjata-senjata, ada peta juga, ada gambar juga. Nah, ini senjata-senjata meriam zaman dulu, juga ada lukisan-lukisan juga yang terdapat di sini ya. Ini senjatanya macam-macam banget. Lalu di sini juga ada sofa zaman dulu juga. Ya, ada sofa dan juga mejanya gitu ya. Memang meja-meja kursi zaman dulu seperti itu kan khas seperti itu ya. Juga ada baju-baju zaman dulu. Nah, ini ada pengetahuan informasi terkait dengan uang-uang yang ada di zaman dulu ya, yang memang berlaku pada zaman dulu, dan mata uangnya itu berbeda-beda tergantung siapa yang memegang kekuasaan tertinggi pada saat itu gitu. Jadi memang uangnya itu berbeda-beda. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini ya, mata uang pada zaman dahulu. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang dipajang di Museum Brawijaya. Lalu ini ada foto-foto, artikel dan berita seperti itu. Lalu juga ada merpati ya, ini dulu digunakan untuk mengirim pesan. Jadi merpatinya ini sudah
mati ya, lalu diawetkan seperti itu. Nah, di sini juga banyak banget etalase foto. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Ini etalasenya itu memang cukup banyak juga ya, yang berada di tengah, berdiri di tengah gitu. Nah, itu berbagai macam informasi juga yang sebenarnya saya juga di buku itu nggak ada gitu, kayak beberapa peristiwa pada zaman dulu yang difoto difoto dan dituliskan di situ tadi. Nah, ini juga ada trip Jawa Timur ya. Ada semuanya juga tadi dituliskan di situ. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya ya. Jadi bangsa yang besar itu tidak melupakan sejarahnya, seperti itu. Jadi kita juga harus berkunjung ke museum ya, untuk salah satu bentuk tidak melupakan sejarah pahlawan kita gitu. Nah, ini ada berbagai macam ya senjata-senjata maupun lukisan, dan di depan ini juga saya itu ada lukisan juga. Nah, ini ada senjata-senjata yang di samping-sampingnya juga diberi kayak karung-karung gitu. Nah, ala-ala seperti ini ya, zaman dulu gitu ya, lagi perang gitu. Nah, ini yang aneh nih, yang aneh di Museum Brawijaya ini ada di sini. flyer kayak flyer apa ya gitu bentuknya, yang stand gitu ya, stand berdiri itu. Apakah biar menarik anime gitu ya. Sebenarnya saya juga kurang paham itu fungsinya apa. Apakah untuk menarik aja ya, kan memang banyak orang-orang yang suka anime gitu ya, mungkin saja seperti itu. Nah, setelah kita di galeri yang sebelah kanan, kita akan menuju ke galeri yang sebelah kiri. Nah, kita masuk ke galeri sebelah kiri untuk nuansanya sama juga sih, untuk nuansanya sama. Beberapa koleksi juga diletakkan di etalase juga. Di sini ada senjata yang lebih besar, atau tadi pelindung benteng itu ya. Ini yang bulat itu pelindung benteng. Nah, koleksi-koleksinya ada di etalase juga, dan juga ada beberapa foto yang dimasukkan di etalase yang di pinggir gitu ya. Etalase foto-foto zaman dulu tentunya ya. Yang tentunya di situ itu pasti berwarna hitam putih, jadi belum berwarna gitu ya, belum berwarna. Karena ya memang zaman dulu gitu kan. Nah, ini ada beberapa peristiwa yang sekali lagi memang dijelaskan di situ yang sebenarnya tidak ada di buku ya, atau mungkin saya belum pernah membaca buku yang sedalam itu ya. Kayak tadi ada tulisan pemberontakan PKI yang maksudnya itu nama-namanya secara mendalam itu disebutkan, dan foto-fotonya itu ada gitu. Nah, ini juga ada senjata-senjata juga lagi ya, ada foto-foto juga lagi seperti itu. Nah, senjatanya itu memang banyak banget gitu ya, yang diperlihatkan di sini, yang dikoleksi di sini tuh banyak banget. Nah, yang ini kayak senjata lagi ya, di sini juga ada senjata lagi, dan ada anime juga ya, itu anime flyer, anime stand gitu ya, itu yang agak aneh saya melihatnya. Oke, nah jadi untuk di ruang yang sebelah kiri itu kurang lebih seperti ini gitu isinya. Nah, juga ada koleksi-koleksi keris ya. Tadi di sini tuh koleksi kerisnya itu banyak banget, keris-keris ya, keris-keris banyak banget. Nah, ini juga keris-keris juga ya, keris-kerisnya banyak banget. Nah, ini saya sedang membaca gitu ya, membaca beberapa peristiwa, juga ada fotonya, jadi konkret juga ada foto dan ada keterangan deskripsinya gitu. Nah, di sini juga ada, kita bisa melihat komputer ya, komputer zaman dulu ya, komputer zaman dulu yang memang kayak nggak ada ini ya, monitornya gitu ya, kan dulu kayak pakai mesin tik gitu ya, gitu.
Nah, ternyata di sini itu juga ada kafenya. Jadi pas terakhir dulu saya ke sini tuh belum ada kafe, dan ternyata tuh di sini tuh ada kafe sekarang. Nah, mungkin sahabat Bu Guru SD kalau habis dari museum melihat galeri koleksi-koleksinya gitu, terus capek gitu jalannya, terus bisa mampir juga ke kafenya gitu. Nah, ini tuh ada kayak perahu yang sepertinya bisa dijadikan meja ya. Ini meja dan kursi sepertinya gitu karena diberi kaca gitu. Nah, di sini juga ada koleksi yang menarik juga, yaitu gerbong maut. Yang ternyata gerbong maut itu adalah untuk mengangkut para pahlawan ya, pahlawan penjajah dulu dari tahanan di Bondowoso ke Surabaya, dan di situ itu mengangkut 100 orang. Gerbongnya itu ada 3, tapi yang ada di sini tuh gerbongnya cuma satunya di Surabaya, nggak tahu satunya di mana. Terus jadi di situ itu 100 orang itu nggak tahu per gerbong 100 orang atau 100 orang itu dibagi 3 gerbong. Jadi di situ dituliskan ada yang meninggal, ada yang sehat, ada yang sakit dan lain sebagainya, karena mungkin pada saat di gerbong itu kebanyakan orang gitu ya, jadi tidak bisa bernafas karena pada saat itu ditutup semua gitu gerbongnya, jadi tidak ada ventilasinya. Terus nah ini setelah itu terakhir saya ke kafenya, saya mencoba mampir ke kafenya untuk membeli minumannya. Nah, kurang lebih suasana kafenya seperti ini. Nah, seperti ini suasana kafenya. Untuk menu-menu yang ada di sini, ini dia ya, bisa dilihat untuk menu-menunya. Nah, ini ada makanan juga, ada minuman juga, dan termasuk murah juga sih makanan dan minumannya. Nah, gitu sahabat Bu Guru SD. Nah, sahabat Bu Guru SD, jadi kita sudah selesai berjalan-jalan ya di Museum Brawijaya. Mungkin dari kita jalan-jalan tadi gimana, Lek? Dari terakhir kamu yang kesini sama yang hari ini kamu kesini, apa aja sih yang menurut kamu berubah di sini? Di sini yang mungkin berubah itu ada upgrade fasilitasnya. Jadi untuk awalnya di sini saat kita memasuki ruang galeri 1 dan ruang galeri 2 itu sudah dilengkapi oleh deskripsi berbentuk digital, yaitu barcode ya. Jadi selain ada deskripsi berupa tulisan, kita juga bisa melihat sejarah lebih dalam melalui QR code yang bisa diakses melalui HP Android dan iPhone seperti itu. Lalu di sini tadi juga banyak sekali kayak penanda di mana toilet dan yang lain sebagainya. Dan di sini ternyata ada tempat kafe gitu ya, atau kopi. Nah, terus ada lagi? Ya. Oh, di rooftop. Ternyata di rooftop juga bisa dijadikan sebagai Kafe juga. Itu sih mungkin yang baru. Menurut kamu apa, Le? Kalau menurut saya juga hampir sama sih sebenarnya. Kalau dari yang terakhir saya kesini sama yang hari ini itu perubahannya sudah disebutkan semuanya sama Le ya. Mungkin di sini juga baru tahu juga saya kalau ada kafe ya di museum ini. Jadi mungkin sahabat Bu Guru SD kalau habis dari museum, kalau capek jalan ya, bisalah nongkrong-nongkrong mampir di kafenya Museum Brawijaya gitu. Betul, untuk mengecas pengetahuan kita ya tentang sejarah Indonesia. Benar, seperti tadi yang di di salah satu fotonya ya di galerinya tadi ada yang bertuliskan apa, Le? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya gitu kan? Iya. Ya kalau nggak salah katakannya gitu ya. Makanya sebagai bentuk menghargai gitu ya, mengenang jasa pahlawan, apalagi ini juga momennya pas di 10 November. Kita tadi habis dari Car Free Day belok ke Museum Brawijaya. Nah, ini juga bisa dijadikan ide museum date nggak? Tapi nggak sama kamu sih. Ya, lebih ke apa ya ini ya, kalau sama kamu jatuhnya sahabat date ya, sahabat date ya, apaan sahabat date ya Allah. Ya, bukan sama pasangan malah sama sahabat nih ya Allah. Boleh lah, boleh. Bisa, atau bisa buat studi tour juga ya, studi tour untuk anak-anak juga. Boleh untuk melihat sejarah-sejarah, peninggalan sejarah gitu ya, untuk lebih tahu lah gimana bajunya, gimana senjata-senjata zaman dulu kayak gitu. Nah, mungkin bagi wali murid juga bisa mengajak anaknya ya, tidak harus menunggu sekolah yang
ada study tour gitu loh, maksudnya bisa secara mandiri ke sini juga agar anak-anak bisa apa ya itu tadi menambah wawasannya gitu ya, juga menumbuhkan cinta tanah air juga. Nah mungkin itu saja sahabat guru SD dari kita. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.